Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Wilman San Marino, SMM, dosen mata kuliah pasar modal dan teman-teman yang saya banggakan. Selamat pagi, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat dan hidayah kepada kita semua, sehingga kita bisa mengikuti kegiatan hari ini dengan keadaan sehat walafiat. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Khairunisa Nurhaliza dengan NPM 223404112 selaku moderator dan rekan-rekan saya. Perkenalkan, nama saya Hasya Fatharani Alia Sipa dengan MPM 223404123. Saya Muhammad Yildan dengan NPM 223404137. Dalam presentasi ini, kami akan membahas hasil project based learning kami mengenai analisis rekomendasi saham pada sektor industri barang, makanan, dan minuman. Selanjutnya, saya berikan kesempatan kepada rekan-rekan saya untuk memaparkan materi yang akan disampaikan. Silahkan. Analisis saham. Analisis saham adalah waktu pendekatan yang digunakan untuk pergerakan harga. Ada beberapa teori yang berkembang dalam analisis saham, yang umumnya dibagi menjadi dua kategori besar-besar, yaitu analisis fundamental dan analisis teknikal. Yang pertama, analisis fundamental. Apa itu analisis fundamental? Analisis fundamental ekonomi makro ini adalah pendekatan yang digunakan untuk mengevaluasi kondisi ekonomi suatu negara dan dampaknya terhadap pasar, khususnya dalam konteks investasi. Faktor fundamental makro seperti inflasi, nilai tukar rupiah, produk domestik bruto atau PDB, dan tingkat suku bunga memiliki dampak signifikan terhadap lingkungan bisnis operasional, pendapatan, dan keuntungan perusahaan. Yang kedua, analisis teknikal. Analisis teknikal adalah analisis yang mengukur kinerja suatu saham dan arah harga saham di masa depan berdasarkan data historis pergerakan harga dengan menggunakan grafik dan beberapa indikator tertentu, seperti grafik garis, line chart, grafik batang, bar chart, dan grafik lilin, candlestick. Analisis ini biasanya digunakan oleh investor jangka pendek atau trader untuk bertransaksi saham dalam jangka waktu yang lebih singkat. Baik, di sini saya akan menjelaskan perbandingan perusahaan yang kami gunakan untuk menilai saham di food and beverage. Yang pertama, kami mengambil PT Indofood Sukses Makmur Tbk. Indofood Sukses Makmur Tbk atau INDF merupakan salah satu perusahaan terbesar di Indonesia yang bergerak pada bidang pengolahan makanan. Didirikan pada tanggal 14 Agustus 1990 sebagai PT Pangan Jaya Inti Kusuma. Kemudian pada tanggal 5 Februari 1994 berganti nama menjadi Indofood Sukses Makmur. Perusahaan ini mengekspor bahan makanan hingga Australia, Asia, dan Eropa. Perusahaan ini telah berevolusi menjadi pemimpin pasar dalam berbagai kategori. Makanan seperti mie instan, bumbu penyedap, minuman, dan produk olahan lainnya. Hingga saat ini, Indofood tercatat menjadi salah satu emiten dengan angka transaksi harian yang tinggi di Bursa Efek Indonesia. Yang selanjutnya, PT Indofood CBF Sukses Makmur Tbk. Indofood CBP Tbk didirikan pada 2 September tahun 2009 dan mulai beroperasi secara komersil pada tahun 1 Oktober. Sukses Makmur Tbk merupakan hasil pengalihan usaha divisi mie instan dan divisi penyedap Indofood Sukses Makmur Tbk (INDF). Pemegang saham pengendali kantor pusat Indofood CBP Sukses Makmur Tbk berlokasi di Sudirman Plaza Indofood Tower, lantai 23, Jalan Jenderal Sudirman, Kap 7678 Jakarta 1290 Indonesia. Yang selanjutnya, Sinarmas Agro Research and Technology Tbk. PT Sinarmas Agro Research and Technology Tbk atau di nama emitennya SMAR adalah anak perusahaan Golden Agri Research GAR PT Sinarmas
Agro Research and Technology Tbk didirikan pada tahun 1962 dan tercatat sahamnya di Bursa Efek Indonesia sejak tahun 1992 dengan kode saham SMAR. PT Sinarmas Agro Research and Technology Tbk adalah perusahaan agribisnis kemuka dengan kegiatan usaha dari tahapan benih hingga produk akhir di etalase (seed to shelf) yang menghasilkan portofolio produk berbasis kelapa sawit yang beragam dan rantai pasokan yang terintegrasi dan efisien. Yang selanjutnya terkemuka di Indonesia yang bergerak di berbagai bidang usaha termasuk agribisnis, pakan ternak, peternakan, makanan, dan minuman, serta industri properti. Perusahaan ini merupakan bagian dari grup Charwen Pokhen CP Group, sebuah perusahaan multinasional yang berbasis di Thailand dan memiliki kehadiran di berbagai negara di seluruh dunia termasuk di Indonesia. Lalu di sini saya akan menjelaskan hasil analisis teknikal IJBP. Saham IJBP tren naik sepanjang 2024 dari 9.725 ke 12.800 sebelum mengalami koreksi ke 11.675 yang bisa menjadi fase konsolidasi. Area support IJBP di 11.000 dan resistance di 12.000. Penembusan resistance dapat mendorong harga ke 13.200, sedangkan mendekati support ke 11.000 sampai 11.200 memberi peluang akumulasi. Indikator teknikal menunjukkan RSI di zona netral, sementara MACD menunjukkan pelemahan momentum bullish yang mengindikasi kemungkinan konsolidasi. Lalu untuk saham ICBP, ekonomi makro adalah pendekatan untuk mengevaluasi kondisi ekonomi negara dan dampaknya terhadap pasar investasi. Saham INDF mengalami kenaikan signifikan dari 5.875 ke 7.900, mencerminkan minat beli investor yang tinggi. Namun kenaikan ini berisiko membuat saham overbought memerlukan koreksi untuk menstabilkan harga. Area support penting berada di 7.500 sampai 7.600. Sementara resistance di 7.900. Jika tembus harga bisa naik ke 8.200. Indikator RSI menunjukkan saham mungkin overbought dan meski MACD masih bullish, ada divergensi negatif yang menandakan potensi kehilangan momentum. Lalu untuk analisis teknikal SMAR, saham SMAR menunjukkan pergerakan harga stabil dengan kenaikan bertahap dari 3.340 ke 4.350. Saat ini harga terkoreksi ke 4.010 setelah menyentuh resisten di harga 4.350, menandakan fase konsolidasi yang sehat. Support penting ada di 3.900 dan 4.350 adalah resistance kunci. Analisis teknikal menunjukkan RSI di zona netral dan MACD mendukung pola sideways. Strategi terbaik adalah buy one weakness di kisaran 3.900 sampai 4.000 dengan target jangka panjang di 4.350 dan jangka panjang di 4.500 jika terjadi breakout. Lalu untuk analisis teknikal CPIN, saham CPIN mengalami penurunan harga tahun ini dengan tren bearish terlihat. Harga turun dari 4.880 ke 4.780. Sebelum ditutup di 4.790 mencerminkan penurunan 1,84%. Level support terdekat di 4.780 dan jika tembus potensi penurunan ke 4.700 ada. Resistance signifikan di 4.880. Penembusan di atas level ini dapat memicu kenaikan menuju 5.000. Pola harga menunjukkan RSI CPIN di area netral 40-50, memberikan ruang dan pergerakan harga baik naik maupun turun. Kesimpulan dari hasil analisa teknikal. Berdasarkan hasil analisa teknikal, saham INDF mengalami tren kenaikan tajam dengan minat beli lebih tinggi. Meski potensi koreksi jangka pendek
mungkin terjadi mengingat indikator RSI yang berada di zona overbought. Strategi terbaik adalah akumulasi saat harga mendekati support 7.500 sampai 7.600 atau menunggu konfirmasi breakout di atas 7.900 untuk peluang kenaikan lanjutan. Lalu saham ICBP menunjukkan tren naik sepanjang 2024 dengan pergerakan harga yang didukung oleh area support kuat di 11.000 dan resisten di 12.800. Saat ini harga berada dalam fase konsolidasi, didukung oleh indikator RSI yang MACD yang menunjukkan pelemahan momentum bullish, membuka peluang akumulasi di support atau menunggu breakout di atas 12.800. Lalu SMAR dengan pergerakan harga yang lebih stabil, menunjukkan pola defensif dengan area support di 3.900 dan resisten di 4.350. Harga diprediksi bergerak dalam kisaran ini sebelum breakout, memberikan peluang buy one weakness di support untuk target jangka pendek di 4.350 atau jangka panjang di 4.500. Sebaliknya, PIN berada dalam tren bearish jangka pendek dengan support penting di 4.700 sampai 4.780 dan resisten di 4.880. Potensi rebound dapat terjadi jika harga bertahan di support, didukung oleh konvergensi positif pada indikator teknikal. Sementara penembusan resisten 4.880 membuka peluang kenaikan menuju 5.000. Investor disarankan untuk tetap memantau indikator teknikal, volume transaksi, dan level kecil untuk menentukan strategi yang tepat sesuai dengan profil risiko masing-masing. Selanjutnya, analisa fundamental. Ini tertera adanya laporan keuangan di 4 perusahaan. Hasil analisa fundamental INDF, yang pertama kinerja manajemen ROA 5,03% dan ROE 15,10%, menunjukkan INDF memiliki kemampuan yang baik dalam memanfaatkan aset dan ekuitasnya untuk menghasilkan laba meskipun ROA lebih rendah dibandingkan industri dan sektor. Ini bisa menunjukkan INDF memiliki aset yang tapi efisiennya masih perlu ditingkatkan. Return of Capital Employed atau ROCA 13,54% mengindikasikan kemampuan dalam mengelola modal yang digunakan untuk operasi cukup solid. Asset turnover 0,90 menunjukkan efisiensi dalam menggunakan aset sesuai dengan rata-rata sektor. Cash conversion cycle C atau triple C 21,99 hari relatif cepat, menandakan pengelolaan modal kerja yang baik dan kemampuannya untuk mengkonversi investasi menjadi kas dengan efisien. Likuiditas current ratio 2 dan quick ratio 0,65 menunjukkan likuiditas yang baik meskipun quick ratio sedikit di bawah standar, yang berarti mereka memiliki likuiditas jangka pendek yang cukup untuk memenuhi kewajiban. Selanjutnya debt to equity ratio 0,32 menunjukkan struktur modal yang sehat dengan tingkat cash flow 2,816 tinggi, menunjukkan bahwa INDF mampu menghasilkan kas yang baik untuk memenuhi kewajiban dan melakukan investasi. Yang ketiga, dividen. Dividen %, menarik untuk investor yang mencari pendapatan tetap dari dividen. Yang kedua, payout ratio 41,15%, cukup konservatif, menjaga keseimbangan antara pembayaran dividen dan reinvestasi laba. Yang keempat, kinerja saham. Pengembangan harga saham INDF dalam 3 tahun terakhir 9,14%, relatif moderat tetapi menunjukkan kestabilan. Harga saham saat ini berada dalam kisaran yang sehat dengan 52 week high 8.000 dan low 5.850 menunjukkan stabilitas yang relatif baik. Yang kelima, laporan keuangan. INDF memiliki revenue tertinggi
dengan 116,50599B. Di antara 4 perusahaan menegaskan posisinya sebagai pemain besar di industri. Net income 9,825B yang tinggi menunjukkan profitabilitas yang kuat dan stabil. Selanjutnya hasil analisa fundamental ICBP. Yang pertama, dilihat dari kinerja manajemen, ROA-nya 6,51% dan ROE-nya 15,84%. Ini adalah yang terbaik di antara keempat perusahaan menunjukkan efisiensi operasi menunjukkan manajemen modal kerja yang efisien. Yang kedua, solvabilitas. Current ratio 3,7B tertinggi di antara perusahaan menunjukkan likuiditas yang sangat baik dan kemampuan untuk memenuhi kewajiban jangka pendek dengan mudah. Debt to equity ratio 0,91 masih dalam batas yang sehat meskipun lebih tinggi dari INDF. Yang ketiga, dividen yield-nya 5,49% adalah yang tertinggi di antara perusahaan, menarik bagi investor yang mencari pengambilan dividen. Payout ratio dengan 61,15% menunjukkan proporsi laba yang besar dibagikan kepada pemegang saham. Keempat, kinerja harga saham, year to date price return dengan minus 4,74% menunjukkan kinerja saham yang sangat baik tahun ini meskipun stabil dalam jangka panjang. 5 high 12.875 dan low 9.600 menunjukkan kisaran harga yang cukup lebar, menandakan volatilitas pasar yang lebih tinggi. Terakhir 5, laporan keuangan. ICBP memiliki net income 75B yang cukup baik, menunjukkan stabilitas dan profitabilitas yang kuat. Selanjutnya, analisis fundamental SMART. Kinerja manajemen, ROA-nya 3,43% dan ROE-nya 7,52%, relatif rendah dibandingkan sektor. Aset turnover 0,58 terendah di antara keempat perusahaan, menunjukkan efisiensi yang rendah dalam penggunaan aset untuk menghasilkan pendapatan. Selanjutnya, cash conversion cycle 28,90 hari lebih lama dari yang lain. Yang kedua, solvabilitas current ratio 2,2B menunjukkan likuiditas yang cukup baik, tetapi debt to equity ratio 0,78 lebih tinggi dibandingkan perusahaan lain, menandakan ketergantungan pada utang. Dengan minus 1,212B menunjukkan tekanan pada arus kas, mungkin akibat pengeluaran modal yang tinggi atau pengelolaan operasional yang perlu ditingkatkan. Dividen yield-nya 4,99%, tinggi. Payout ratio-nya 43,15%, mencerminkan keseimbangan dalam membagikan laba. Keempat, kinerja harga saham. SMAR menunjukkan year to date price return 19,77% yang kuat. 52 week high 4.500 dan low 3.330 menunjukkan volatilitas yang relatif moderat. Laporan keuangannya, SMAR memiliki revenue 7,16. Selanjutnya, hasil analisa fundamental CPIN. Dengan kinerja manajemen mempunyai ROA 4,73% dan ROE-nya 7,02%, lebih rendah dibandingkan perusahaan lain. Cash conversion cycle-nya 63,91 hari. Yang kedua, solvabilitas current ratio 2,06 menunjukkan likuiditas yang sehat. Free cash flow 1,325B positif. Yang ketiga, dividen yield-nya 0,63%, rendah dibandingkan perusahaan lain. Payout rasionya 14,40%, rendah. Yang keempat, kinerja harga saham.
Year-to-date price return minus 4,70% menunjukkan penurunan performa saham tahun ini. 52 week high 5.650 dan low 4.410 menunjukkan volatilitas yang lebih rendah dibandingkan perusahaan lain. Kelima, laporan keuangannya, CPIN memiliki revenue 64,206 B yang cukup tinggi, tetapi net income masih perlu peningkatan untuk meningkatkan efisiensi operasional. Kesimpulan analisa fundamental berdasarkan hasil analisa fundamental, INDF menunjukkan kinerja manajemen yang solid dengan pengelolaan modal kerja yang efisien, struktur modal sehat, dan posisi dominan di industri melalui pendapatan dan laba bersih yang tinggi. Meski demikian, efisiensi penggunaan aset masih dapat ditingkatkan, sedangkan ICBP menonjol sebagai perusahaan dengan efisiensi operasional terbaik, likuiditas tinggi, dan dividen yield tertinggi. Meskipun performa sahamnya mengalami penurunan tahun ini, sementara itu SMAR menawarkan dividen yield yang menarik, tapi menghadapi tantangan dalam efisien operasional. Tekanan pada arus kas dan ketergantungan yang relatif tinggi pada utang. Terakhir, CPIN memiliki struktur modal yang stabil dan arus kas positif. Namun efisiensi operasional dan pengelolaan modal kerja perlu diperbaikan. Sementara fokusnya pada dividen lebih rendah dibandingkan perusahaan lain. Dengan demikian, INDF dan ICBP lebih cocok untuk investor yang mencari stabilitas dan pengembalian dividen. Sedangkan SMAR dan CPIN lebih sesuai untuk investor dengan toleransi risiko lebih tinggi dan fokus jangka panjang. Baik, untuk rekomendasi saham, di sini kelompok kami merekomendasikan berdasarkan analisis kami dari keempat saham ini, saham yang dapat kami rekomendasikan untuk dibeli yaitu saham ICBP, Indofood, CBF, Sukses Makmur, Tbk. Alasan yang pertama dilihat dari segi efisiensi operasionalnya. Saham ICBP memiliki ROAA dan ROE yang tinggi. Itu menunjukkan efisiensi operasional yang baik. Lalu saham ICBP ini memiliki current ratio yang tinggi. Jelas ini menunjukkan likuiditas yang sangat baik. Selanjutnya dari pendapatan dividen dengan dividen yield sebesar 5,49% yang bagus dibandingkan dengan saham yang lain. Itu bisa menarik bagi investor yang mengutamakan pendapatan dividen. Dan terakhir, potensi pertumbuhan yang sangat bagus. Meskipun harga saham sempat terkoreksi, tren positif menunjukkan potensi kenaikan jangka panjang. Mungkin dikembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada rekan-rekan saya yang telah memaparkan materinya. Maka untuk itu kesimpulan dari kami, sektor makanan dan minuman di Indonesia sangat penting bagi perekonomian, didorong oleh pertumbuhan populasi dan fokus pada keberlanjutan. PT Indofood Sukses Makmur Tbk atau INDF menunjukkan kinerja solid dengan strategi diversifikasi, meskipun ada ruang untuk efisiensi. Dibandingkan dengan PT Caron Pokpan Indonesia Tbk atau CPIN dan PT Sinarmas Agro Researches dan Teknologi Tbk atau SMAR, ICBP unggul dalam efisiensi, sedangkan SMAR menghadapi tantangan profitabilitas. Investor harus mempertimbangkan kinerja keuangan dan strategi pertumbuhan, dengan INDF dan ICBP sebagai pilihan solid untuk portofolio jangka panjang. Sementara, SMAR dan CPIN menawarkan peluang dengan risiko yang lebih tinggi. Kombinasi analisis fundamental dan teknikal dapat membantu dalam pengembalian keputusan investasi. Untuk itu, terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan yang disengaja maupun tidak disengaja untuk kami. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.